بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya secara pribadi berbahagia banget nih akhirnya bisa bersama kawan-kawan lagi pemirsa MBKR Mentoring bareng Kang Randy di episode 13. Insyaallah topik kita pada kesempatan kali ini adalah doa bebas hutang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian ya. Yuk kita akan mulai. Kenapa kok saya masuk di tema doa bebas hutang kawan-kawan sekalian? Gini, jadi saat ini ketika banyak orang punya keinginan yang sangat besar gitu ya akan kehidupannya, mulai dari keinginan punya kehidupan yang lebih baik, keinginan bangun bisnis, dan banyak keinginan dan banyak hasrat untuk punya kehidupan yang lebih baik. Nah, terkadang salah satu jalannya itu adalah debt atau berhutang, atau di sini saya tulis hutang. Contoh aja nih, contoh misalnya motor, hampir semuanya jalannya pakai leasing. Mobil sama, jalannya juga pakai leasing. Terus rumah, jalannya pakai KPR. Hampir semuanya kita bergelut hari ini dengan yang namanya hutang. Apakah yang begini-begini salah? Ntar kita bahas. Tapi hari ini kita nggak pengen bahas leasing sama KPR. Tapi hari ini kita pengen bahas bahwa banyak orang-orang sekarang itu terjerumus dan terlilit dengan pusaran hutang itu. Dan dampaknya jadi luar biasa kawan-kawan sekalian, sahabat sekalian. Nah, maka dari itu saya rasa kelihatannya penting bagi kita untuk membahas doa bebas hutang. Nah, ada doa bebas hutang yang sangat familiar dan sangat terkenal. Nah, alangkah baiknya kita akan membahas dulu kronologis hadisnya seperti apa. Jadi pada saat zaman Rasulullah, ada sahabat yang ditemukan Rasulullah terlilit hutang dan kemudian Rasulullah mengajarkan sebuah doa dan akhirnya doa itu bisa membebaskan dia dari jeratan hutang. Nah, hari ini kita belajar rahasia dari doa itu. Hari ini kita belajar membaca doa itu dari hati. Hari ini kita belajar rahasia di balik doa itu. Insya Allah. Kita akan belajar hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini sahabat-sahabat MBKR bisa menyaksikan di layar dengan baik ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga mempersilakan bagi kawan-kawan yang mau menyiapkan pena, yang mau menyiapkan catatan-catatan untuk kemudian belajar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumil masjid. Jadi pada suatu ketika, pada suatu hari Rasulullah masuk ke dalam masjid, fa idza huwa birajulin, dan kemudian ada seorang muda minal ansor, dari kaum ansor, yuqalu lahu Abu Umamah, yang biasa disebut dengan Abu Umamah. Nah, jadi Abu Umamah nih ditemuin sama Rasulullah lagi di masjid. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjidi fi ghairi waqti shalah. Kok kamu duduk di masjid di luar waktu sholat? Gitu. Nih, ghairi waktu sholat. Kok kamu duduk di masjid di luar waktu sholat? Qala, kemudian Abu Umamah menjawab, qala humumun lazimatni waduyun. Saya ini sedang ketimpa kegundahan dan saya sedang ketimpa utang. Gitu. Jadi humumun
lagi ham, lagi gundah banget, dan waduyun, dan punya dain, punya apa? Punya utang. Ya Rasulullah, jadi saya ini lagi punya utang ya Rasulullah, punya kegundahan. Nah kemudian Rasulullah di sini mengatakan, qala u'allimuka, nah, afala u'allimuka, maukah kamu, afala u'allimuka bikalam, maaf, afala u'allimuka kalaman. Jadi maukah kamu aku ajarkan kalaman, sebuah kalimat, idza anta qultuhu azballahu azza wa jalla hammaka wa qada anka dainaka. Ketika kamu nanti membaca itu, azhaballahu asbaha ilallahu azza wa jalla hammaka wa qada anka wa dainaka. Maka Allah akan hadir, Allah azza wa jalla akan hadir untuk menghapuskan ham, untuk menghapuskan kegundahanmu dan menghapuskan hutangmu. Jadi mantap benar ini tawarannya dari Rasulullah. Qala qultu, dan kemudian Abu Umamah menjawab, bala ya Rasulullah. Oke ya Rasulullah, saya mau. Qul, katakanlah, kata Rasulullah. Idza asbahtu, ketika masuk pagi, wa idza amsaitu, ketika masuk waktu sore, maka katakanlah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal hammi, dari ham, dari kegelisahan, wal hazan, dan dari kesedihan. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari ajzi, ya, dari ajzi wal kasal. Jadi dari kelemahan dan juga rasa malas. Jadi minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal. Wa'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jubni, kepengecutan, dan juga bakhil, rasa pelit. Wa'udzubika min golabatid daini wa qahri rijal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeratan hutang dan juga orang-orang yang suka mencela. Kemudian Abu Umamah mengatakan, fa'altu dzalik, aku melakukan hal itu, fa'athbaha ilallahu azza wa jalla hammi wa qada anni daini, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala hadir kepadaku untuk menghapus rasa gundahku, dan juga Allah Subhanahu wa taala melunasi hutang-hutangku. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min golabatid daini wa qahri rijal. Ada rahasia di baliknya. Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita lanjut lagi ya belajarnya kawan-kawan sekalian. Oke, jadi doanya begini nih, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, satu bait, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, satu bait lagi, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, satu bait lagi, dan wa a'udzubika min golabatid daini wa qahri rijal. Nah, kawan-kawan sekalian yang ingin di sini kita coba artikan sama-sama pelan-pelan. Doanya ini kalau kita lihat artinya, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ham, rasa gundah dan rasa sedih. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari rasa lemah dan rasa malas. Lemah, ya, saya tulis di sini baik-baik supaya nanti bisa kelihatan. Jadi di sini Rasulullah SAW mengajarkan doa. Di sini gundah, di sini sedih. Ajzi lemah, kasal malas. Wa'udzubika minal jubni, jubni ini pengecut, penakut. Wal bukhli, pelit. Nah, bab hutangnya ada di terakhir, golabatid dain, ini baru hutang. Dan qahri rijal, orang-orang yang luar biasa tekanannya pada kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi kalau misalnya kita ngelihat, mari kita lihat rahasia ya. Sekali lagi kita coba ngelihat rahasia dari doa ini. Ternyata doa ini kawan-kawan sekalian itu ngomongin hutang itu di bait yang keempat. Jadi ngomongin hutangnya itu di bait yang keempat. Nah, pertama itu ngomongin tentang hamma wal hazan. Lalu ngomongin tentang ajzi wal kasal. Ngomongin tentang hamma wal hazan, ajzi wal kasal. Nih lihat. Lalu berikutnya ngomongin tentang jubni wal bukhli. Seakan-akan ada derajatnya. Dan terakhir barulah golabatid dain wa qahri rijal. Jadi kalau misalnya kita bikin grafiknya teman-teman sekalian, seakan-akan Allah ingin mengajarkan ke kita, pertama itu rahasia di balik ini adalah
pada saat orang mau lunas hutangnya, terlilit dari kesulitan, ingin terlepas dari kesulitan, maka bab pertama yang dia harus kejar itu teman-teman adalah gimana dia bisa keluar dari ham, rasa gundah dan hazan. Level 1. Gitu. Lunas itu di sini nih. Nah, gitu loh. Ini rahasianya. Jadi level 1 itu ham wal hazannya lewat dulu. Masuk level 2-nya itu baru lemahnya itu ajzi wal kasal, malesnya. Jadi berlindung dari lemah dan malas. Baru masuk di yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga pengecutnya jubni wal bukhli. Nah, insya Allah dalam episode ini kita akan ngebahas, episode 13 akan ngebahas hammi wal hazan. Mentoring bareng Kang Randy MBKR episode 14 akan membahas ajzi wal kasal. Apa maksudnya ajzi wal kasal? Dan nanti episode 15-nya kita akan berbicara dengan jubni wal bukhl, sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama bisa mencapai lunas bareng-bareng. Nah, ayo kita sekarang mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim kawan-kawan sekalian. Kenapa kok Rasulullah itu minta orang yang terlilit hutang, ya, orang yang terlilit hutang, minta orang yang terlilit hutang, itu pertama kali yang harus dia selesaikan dulu adalah ham. Atau di sini gundah. Kenapa kok ini dulu? Dan juga hazan atau sedih. Karena kawan-kawan sekalian, pada saat orang itu biasanya atau sahabat kita atau diri kita biasa tertimpa masalah. Ini kalau misalnya saya ngomong tentang bab hutang, berarti bisa jadi ini kita bisa generalkan teman-teman. Artinya gini, generalkan tuh gini. Kang, saya tuh nggak ada utang, Kang. Iya nggak ada utang. Tapi kan di kau mau kuliah nih, sama-sama aja sebetulnya. Bayaran kuliah nggak kebayar itu juga sama-sama utang sama kampus. Kang, saya ini nggak ada utang, Kang. Cuma ngejar biaya rumah tangga juga berat. Nah, ini misalnya begitu tuh, misalnya begitu. Jadi sebetulnya kita bisa generalkan. Nah, kenapa ketika orang itu terlilit dengan hutang, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Rasulullah SAW untuk mengajarkan doa hamma wal hazan, karena inilah penyakit yang pertama kali muncul pada orang yang biasanya terlilit utang. Gini kawan-kawan sekalian, biasanya nih kalau cicilan udah nggak kebayar, dikejar-kejar orang, debt collector datang, diancam motor mau diambil, diancam mobil mau diambil, diancam rumah mau diambil, bisnis ngambil barang sama supplier ternyata nggak sanggup bayar, supplier ngedatangin pengacara, ngedatangin polisi segala macam. Biasanya pertama kali penyakit keluar gundah, gelisah. Setelah itu sedih, kenapa ini terjadi dan kenapa itu terjadi. Nah, ini teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian, ini ternyata menjadi hal yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena begitu, ya saya coba gambarkan lagi. Begitu seseorang ini punya ham itu seperti sesuatu yang menghalangi dia dari melihat solusi. Ini yang bahaya. Nggak bakal kita bisa ngelihat jalan kalau misalnya kita sendiri nggak tenang. Nggak bakalan kita bisa ngelihat jalan kalau misalnya orang itu ham, orang itu gundah. Plus juga ada hazannya. Hazan dalam istilah Quran itu sedih dengan apa yang sudah terjadi. Kenapa kok saya milih bisnis ini? Kenapa kok saya ngambil keputusan ini? Kenapa kok saya dulu KPR berani-beraninya? Kenapa kok saya dulu leasing mobil berani-beraninya? Bahkan sampai memanipulasi penghasilan saya, memanipulasi slip gaji saya. Kenapa kok saya berani-beraninya ngutang? Kenapa? Sudah mah, kalau misalnya saya gambarkan lagi di sini, sudah mah di belakang dia terikat oleh masa lalu, di masa depan dia ham. Ini penyakit mental kawan-kawan sekalian. Majunya ngeri, gundah. Bisa jalan gak nih? Bisa masuk gak nih? Bisa kita lalui gak nih? Tapi masa lalunya teman-teman sekalian juga ngikat. Maka dari itu doanya itu penting banget. Hamma wal hazan ini diselesaikan terlebih dahulu. Nah gimana nih? Oke Kang Randy, kelihatannya bener deh, kelihatannya saya gundah. Mungkin sebagian dari pemirsa juga sedang mengalami masalah yang sama. Iya bener Kang Randy, saya gundah, saya gak bisa mikir, otak saya udah terbatas. Emang, makanya doanya hamma wal hazan. Maka di poin yang pertama teman-teman sekalian, untuk melawan hamma wal hazan ini, poin yang pertama, dan kita akan bahas habis di episode ini. Yang pertama adalah kita harus memantapkan tauhid kita lagi. Memantapkan tauhid kita lagi. Apa maksudnya? Kenapa sih orang itu tiba-tiba ham? Karena begitu dia mikirin apakah utang saya bisa lunas,
dan dia ngelihat ke dalam dirinya, maka dia ngerasa ini nggak mungkin lunas, nggak mungkin, saya harus bayar dari mana gitu. Ketidakmungkinan ini yang buat dia nggak mau melangkah. Untuk apa melangkah? Aset saya 100 juta misalnya, utang saya 1M, aset saya 200 juta, utang saya 2M. Dan banyak anak-anak muda, banyak juga orang-orang yang bisnis salah langkah, apalagi dengan gaya-gaya bisnis zaman sekarang. Ada forex, ada emas derivatif, ada segala macam, jualan-jualan di kurva. Nanti kita bahas itu halal atau haram ya, karena itu juga bukan bidang saya juga nggak mau masuk ke sana. Tapi dengan gaya-gaya semacam itu banyak di antara kita yang terjebak dalam investasi yang nggak jelas, dalam program-program yang tidak jelas, tidak berakar gitu, luar biasa. Nah ketika dia mau ngelunasin dan mau bekerja untuk lunas, dia ngelihat nggak mungkin karena dia ngelihat dirinya. Kenapa hal ini terjadi? Karena dia nggak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha ngelunasi. Tauhidnya lemah. Dia nggak yakin Allah itu bisa ngelunasin. Padahal Allah sudah bilang kulillahu wa malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah itu raja dari segala raja. Al-Ghani, ya Fatahur Razak, punya segala-galanya. Tapi karena nggak kenal, susah. Makanya konsep pertama adalah kembali kepada tauhid. Jeda lewat yang berikut ini. Terima kasih. Ya alhamdulillah alamin. Nah kawan-kawan sekalian, bersama ngedoain kru-kru MBKR pada sehat-sehat, pada berkah-berkah semuanya. Karena kalau dapat manfaat dari kajian MBKR ini bukan saya doang nih yang ada, tapi ini ada puluhan orang nih di balik layar ya, yang lagi megang kameramen, yang ngedit, yang segala macam. Doain deh kami semua biar bisa lancar. Ini baru episode ke-13, kita ngajinya baru di Al-Baqarah. Saya hitung tuh satu Quran insya Allah beres. Kalau MBKR-nya 12 tahun. 12 tahun tuh 52 minggu kali 4 episode, 1 tahun 208 episode. Mudah-mudahan kita lancar ya. 208 episode, 12 tahun sampai episode 1000 berapa gitu kan, mantap bener. Lanjut ya, lanjut. Tadi kita udah ketemu doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kenapa? Karena ham itu bikin orang ragu ngelangkah di masa depan. Gimana dia mau maju teman-teman sekalian? Nyari solusi. Kalau misalnya ham, ini bisa kebayar nggak? Bisa kebayar nggak? Terus sama masa lalunya kesedihan. Kesedihan itu teman-teman sekalian bikin motorik kita tuh turun 80%. Ini ilmu psikologi ya. Jadi kalau Anda sedih itu, motorik Anda tuh turun sampai 80% itu. Lebih lambat, mikirnya jadi lebih nggak semangat. Hormon kortisol, hormon stresnya keluar. Nah itu menghambat kesehatan itu. Hormon endorfinnya ketekan. Karena apa? Hazan. Makanya Allah bilang wala tahzan, wala takhaf. Jangan sedih-sedih sama masa lalu, jangan khawatir-khawatir. Nah gimana nih teman-teman sekarang respon kita? Ya tauhid. Tauhid gimana sih Kang? Ya kenal sama Allah gitu loh. Bahwa Allah tuh bisa bayarin hutang kamu. Ah masa Kang? Nah itu dia, makanya nggak mungkin kita pelajari dari satu episode ini doang. Satu episode ini langsung kita yakin sama Allah. Banyak guru-guru kita yang ngajarin ma'rifatullah. Ada Ustadz Abdullah Gimnastiar, Kiai Abdullah Gimnastiar. Ada guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Ada guru kita Arifin Ilham. Ada guru-guru kita yang lain, Ustadz-Ustadz yang mungkin kita secara nama nggak populer. Tapi di situ kita bisa belajar ma'rifah. MBKR ini ngerangsang doang. Nanti mesti ma'rifat sama Allah. Nah, setelah tauhid, apalagi nih yang kita geber setelah tauhid? Jadi satu, tauhidnya diberesin lagi. Keyakinan kepada Allahnya diberesin lagi. Nah gimana sih supaya memupuk keyakinan itu? Sama ibadah gitu loh. Udah tahu kita sendiri susah bayar utang kan? Bingung bayar utangnya dari mana? Udah tahu kita sendiri bingung bayar utangnya dari mana? Ada azan kita nggak mau datang. Padahal yang bayarin utang kita bakal datang. Kan ayatnya begitu tadi Mbak. Mohon maaf ayat. Hadisnya begitu. Kalau misalnya tadi saya buka nih hadisnya nih, saya ingatin lagi. Hadisnya bunyinya begitu loh hadisnya. Hadisnya itu berbunyinya fa'adhaba ilallahi azza wa jalla hammi wa qada'anni daini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngebayarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Allah manggil tuh. Yang bakal ngelunasin hutang kita manggil. Tapi kita nggak pernah jalan. Kita gagal di bab masalah ibadah. Jadi repot. Gitu. Nah jadi satu, tauhidnya kita baikin lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di segmen yang ketiga ini adalah kita memperbanyak ibadah kita. Nanti tauhid sama ibadah ini insya Allah melahirkan yang ketiga, yang namanya apa? Ridho. Harus ridho Pak. Ridho dalam artian bahwa ini sudah terjadi. Anda ridho nggak ridho, utangnya sudah jatuh. Wah tapi kan ini salah, ini salah, ini salah, ini salah yang nawarin leasing. Ya yang nawarin leasing nggak, namanya juga jualan yang nawarin leasing.
Yang nawarin KPR salah. Ya kenapa juga ente beli rumah yang belum pada saatnya? Dipaksa-paksain dari gaji, dipaksa-paksain. Gitu. Salah siapa coba? Kita terima, kita ridho. Ini gara-gara gak laku dagangannya, bukan saya yang salah, marketnya gak mau nerima. Ya kenapa juga ente beli banyak dan seterusnya dan seterusnya. Udah itu mah udah terjadi. Ridho teman-teman sekalian karena Allah subhanallah. Allah itu maha suci dari salah takdir, salah nimpa musibah dan salah hal-hal yang lain. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, di sini muncul sebuah hadis yang sangat luar biasa menurut saya. An Abdullah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ya di sini barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan, maka dari setiap ham Allah akan berikan farajan. Sama kan tadi kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Gimana tuh treatmentnya? Allah suruh istighfar. Min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan, dari setiap kesulitan makhrajan, jalan keluar. Wa min, dan juga wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rezeki dari jalan yang terkira-kira. Wah, luar biasa. Apa maksudnya istighfar, Pak? Istighfar itu taubat. Taubat itu minta maaf. Minta maaf itu berarti ada salahnya gitu. Ada akad riba kali yang kejadian di bisnis kita. Ada rezeki orang kali. Ya kalau sekarang kita dicaci, ditagih dan segala macem, udah emang jatahnya gitu teman-teman sekalian. Jadi di akhir segmen ketiga ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, saya ingin kembali lagi ke logika doa yang ini. Kita fokus sama doa yang kita pelajari ini. Jadi sekarang ya di episode 13 ini kita sama-sama belajar tentang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ham dan hazan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'imanihim. Bapak, Ibu, kalau emang sekarang lagi ada masalah hutang, tangga pertamanya itu bukanlah cari solusi untuk bayar hutang, tapi tangga pertamanya adalah sakinah. Tangga pertamanya adalah tidak gundah dulu. Tapi saya ditagih-tagih terus kan. Ya, tapi ilmunya itu di sini. Nggak boleh kita nggak boleh kita banyak sangka buruk sama Allah. Nggak boleh juga kita nggak ridho sama apa yang terjadi. Bahkan terkadang kalau misalnya kita sudah klik hutang, debt collector datang, tuntutan debt kartu kredit kita misalnya banyak gitu teman-teman sekalian. Sehatnya anak kita lupa syukuri, sehatnya badan kita lupa syukuri. Serius Bapak Ibu sekalian, hamma wal hazan. Yuk, hamma wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dari ham wal hazan. Nanti kalau misalnya gundahnya hilang, mulai yakin sama Allah. Ya Allah, hamba meyakini bahwa Engkau pasti melunasi hutang hamba. Ya Allah, hamba meyakini Engkau maha dari segala maha. Ya Allah, hamba meyakini ini adalah etapa yang harus hamba jalani. Allah kalau mau bayar hutang, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi apakah setelah Allah lunasi hutang-hutang kita, Allah Subhanahu wa taala ketemu lagi dengan kita di tahajud, ketemu lagi dengan kita di sholat masjid, ketemu lagi sama kita di sholat berjamaah? Itu kan pertanyaannya teman-teman sekalian. Jadi subhanallah. Nah, episode ini kita belajar hammi wal hazan. Yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di antara kami ada yang lagi gundah ya. Ada yang lagi bingung, ada yang lagi sedih sama hutang-hutangnya. Ada yang lagi nggak bisa ngerti gimana cara bayar hutangnya ya Allah ya Rabbana. Ya Malik, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, wa'afini bihalalika an haramika ya Allah. Karuniakan ya Allah kami ketenangan. Karuniakan kami sakinah di hati kami ya Allah. Beningin hati kami ya Allah. Karuniakan kami ini kebaikan sehingga kami bisa melihat jalan, sehingga kami bisa melihat solusi, sehingga Engkau bisa tuntun kami melunasi kewajiban kami. Ya Rob, matikan kami dalam keadaan baik ya Allah, tanpa hutang sedikit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman MBKR. Jumpa lagi di episode 14 Anji Jiwa Kasal.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.